Selamat datang kembali di materi fisika komputasi. Sekarang kita akan membahas mengenai solusi persamaan Laplace dan solusi persamaan Poisson dengan metode yang pertama yaitu metode relaksasi. Nanti ada dua buah metode yang akan digunakan, salah satunya itu relaksasi dan yang kedua itu adalah metode operasi matriks. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pendekatan numerik untuk persamaan Laplace untuk kasus satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Jadi bahwa untuk satu dimensi tentu saja yang mempengaruhi adalah komponen X-nya saja. Untuk yang dua dimensi itu adalah komponen X dan Y-nya. Sedangkan untuk yang tiga dimensi itu ada X, Y, dan Z. Seperti itu. Sama halnya untuk yang persamaan Poisson. Yang membedakan itu hanyalah ketika di Poisson kita memiliki sumber muatan di sini. Jadi ini yang akan membedakan antara persamaan Laplace dengan Poisson. Ketika kita berhubungan atau berbicara tentang persamaan Laplace, bagaimana garis medan itu berubah dari potensial satu ke potensial lainnya, itu tentu saja tidak terjadi seperti garis biasa seperti ini. Dia akan berubah dari nilai V1 menuju ke V2 dengan tidak hanya garis lurus saja atau nilainya tidak linear, tapi akan berubah seperti ini. Jadi nanti nilainya misalkan V1-nya itu tinggi, nanti V2-nya akan rendah seperti ini. Misalkan. Nah, di sini solusi untuk mendapatkan seperti itu, kita bisa dapatkan menggunakan metode relaksasi dan operasi matriks. Untuk persamaan Poisson sama. Jadi kalau misalkan kita memiliki muatan positif dan negatif dengan garis medan seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari sisi yang ini ke sini gitu, nanti berubahnya dia akan seperti ini. Sedangkan kalau untuk yang ini itu kebalikannya, karena sink. Yang ini source dan yang ini adalah sink. Seperti itu. Yang membedakan antara pencarian solusi menggunakan relaksasi dan operasi matriks itu nanti bagaimana waktu yang digunakan atau jumlah prosesor yang bisa digunakan dan memorinya juga. Jadi relaksasi ini berhubungan dengan proses pengulangan. Ya, jadi kuncinya adalah pengulangan. Semua indeks dari data yang ada akan diulang dari ke 1 sampai ke N dan diupdate terus-menerus. Lalu untuk pembuatan kodenya itu cukup sederhana karena ini bisa digunakan secara umum gitu. Jadi ada bisa kode umum. Lalu skala ukurannya itu cukup kecil karena kalau misalkan ukurannya itu resolusinya tinggi dan pengulangannya itu sangat banyak, itu nanti akan memakan waktu yang cukup banyak di sini. Untuk memori masih tergolong ringan karena bergantung dengan misalkan kalau si sistem yang akan kita amati itu ukurannya M kali N array-nya, maka ya memori yang dibutuhkan hanya M kali N saja. Tapi prosesnya itu cukup berat karena semuanya dilimpahkan pada satu prosesor. Untuk operasi matriks itu berhubungan dengan operasi matriks yang nanti A, X sama dengan B. Untuk membuat kodenya itu cukup rumit karena dari sistem ke sistem itu akan berbeda. Terutama kalau misalkan bentuk dari sistemnya itu tidak homogen atau tidak simetris, itu akan membuat ini semakin rumit lagi. Kalau untuk skala ukuran perhitungan ini bisa sangat besar karena nanti kita masuk ke yang di sini, itu kita bisa bagi-bagi proses perhitungannya dari prosesor tunggal menjadi multiprosesor. Jadi kalau misalkan punya komputer atau komputer dengan 1 core, 2 core, 3 core, 4 core, dan seterusnya, 8 core atau 16 core, itu kita bisa bagi-bagi sehingga nanti proses perhitungannya akan lebih ringan. Gitu. Tapi untuk memori ini cukup besar karena ketika kita lakukan operasi matriks, kita membutuhkan memori yang 2 kali atau kuadrat dari ukuran array-nya. Jadi kalau array-nya itu 2 dimensi M kali N, maka nanti
di memorinya itu butuh M kali N dikalikan M kali N. Seperti itu. Untuk metode relaksasi itu ada 3 buah yang akan dibahas, 3 buah cara. Untuk yang pertama itu relaksasi Jacobi sebagai dasarnya, lalu relaksasi Gauss-Seidel untuk mempercepat, dan simultaneous over relaxation. Jadi dari ke satu ini menuju ke yang 3 ini nanti akan menggambarkan cepat atau lambatnya proses relaksasinya itu nantinya. Seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari apa itu Jacobi. Jacobi itu merupakan turunan pertama dari suatu variabel f terhadap x. X itu jumlahnya bisa banyak dan f juga bisa memiliki banyak komponen gitu. Jadi nanti bentuknya itu Jacobi itu utamanya adalah turunannya. Jadi nanti bagaimana dia relaksasi itu berdasarkan turunannya. Jadi gradien itu akan berperan penting pada proses relaksasinya. Saudara dari Jacobian itu adalah Hessian. Walaupun ini tidak akan dipakai, tapi Hessian itu adalah turunan keduanya dari variabel f terhadap xi atau xj. Seperti itu. Kita mulai dari apa itu relaksasi? Secara definisi, relaksasi itu adalah keadaan terbebas dari ketegangan dan keresahan. Jadi maksudnya adalah kalau kita memiliki sebuah data yang merah ini, bentuknya kaku seperti ini disebut dengan data yang tegang. Karena terutama di daerah yang sini, sampai sini, itu ada keadaan ketika dia harus, misalkan ini nilainya 1, di sini nilainya 0, dia harus mempertahankan keadaan dari nilai 1 menuju ke 0, itu ya kaku gitu, tegang di sini. Tidak halus perubahannya. Jadi di sini data pun bisa tegang atau ada istilah lain juga resah gitu. Karena tidak relax. Nah, untuk keadaan yang relax itu nanti akan seperti ini, perubahannya itu halus dari titik ke titiknya. Dan ini akan disebut dengan, ya ini data tegang atau data tidak relax yang merah ini, dan data yang biru ini data relax. Dalam pendekatan numerik, yang kita butuhkan adalah melakukan perubahan sampai perubahan relatifnya itu kecil. Jadi kita lihat update dari U dengan U sebelumnya. Jadi U sekarang dikurangi U sebelumnya, diabsolutkan, itu apakah nilainya sudah mendekati 0 atau belum. Kalau misalkan belum, maka kita akan terus lakukan proses relaksasi. Jadi karena di sini adalah menuju ke 0, kalau misalkan 0 itu tidak mungkin dilakukan secara numerik, maka kita perlu nanti di sini mengubah mengset sebagai toleransi. Toleransinya kira-kira sampai misalkan 10 pangkat minus 5 gitu. Kalau misalkan sudah lebih kecil dari 10 minus 5, maka nanti proses perhitungan relaksasinya akan diberhentikan. Jadi nanti prosesnya seperti ini. Kita bahas dulu mengenai U yang nanti akan kita gunakan di sini adalah komponennya. Nanti ada yang di atasnya ini adalah berhubungan dengan step atau waktu. Tapi karena di Laplace atau Poisson belum ada waktu, jadi ini berhubungan dengan stepnya. Jadi data ke-1, data sekarang atau data sebelumnya, itu nanti berhubungan di yang N ini. Sedangkan ini untuk koordinat X-nya itu di sini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengeset keadaan awal dari U, dari data ke-1 sampai ke N. Itu seperti apa, lalu kita set toleransinya, misalkan toleransinya seperti yang tadi 10 pangkat minus 5, lalu kita cek apakah data yang baru itu dikurangi dengan data yang sebelumnya itu lebih besar daripada toleransi atau tidak. Karena ini masih looping yang pertama, maka ini langsung dilewat, langsung mengupdate pada sumbu X itu data U-nya. U yang sekarang itu adalah nanti kalau misalkan untuk yang Laplace 1 dimensi itu setengah dikalikan yang kiri sebelum dan kanan sebelum. Kanan yang N.
N. Seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk yang di dua dimensi bisa juga, dan yang Laplace gitu nantinya. Ini bisa Laplace dan bisa Poisson, sama. Ini berhubungan dengan looping pada sumbu X. Dan kalau kita sudah update, nanti stepnya di update jadi N+1. Lalu dicek lagi apakah data yang baru dikurangi data yang sebelumnya itu masih lebih besar pada toleransi atau tidak. Kalau masih lebih besar, maka terus update nilai U-nya. Kalau misalkan ternyata sudah lebih kecil di sini ternyata sudah lebih kecil dari toleransi, maka perhitungan selesai. Dan kita dapatkan U yang sudah relaksnya. Seperti itu. Untuk kasus 2 dimensi itu sama juga. Yang membedakan hanyalah di sini kita memiliki looping untuk pada koordinat X dan koordinat Y. Dan update-nya pun nanti ada 2 dimensi, I dan J. Di sini bisa gunakan Laplace 2D atau Poisson 2D. Untuk yang 3 dimensi pun sama. Yang membedakan di sini looping untuk sumbu X, looping untuk sumbu Y, dan sumbu Z. Dan ini update-nya pun IJK. Ini Laplace 3 dimensi atau Poisson 3 dimensi. Nah, salah satu masalah dalam perhitungan relaksasi Jacobi adalah kalau kita ingin meningkatkan resolusinya dengan resolusi tinggi, kita harus meningkatkan jumlah grid-nya. Jadi jumlah grid-nya itu jadi semakin banyak, maka nanti semakin halus dan bagus proses perubahannya. Hanya saja masalahnya adalah nanti proses loopingnya akan lebih banyak, dan itu akan membebani proses perhitungan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana saya mempercepat proses perhitungannya. Salah satu teknik yaitu teknik yang disebut relaksasi Gauss-Seidel. Jadi sebelumnya kita sudah, ini untuk contoh yang 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi untuk yang Laplace. Sebelumnya kita mengupdate data yang baru itu setengah dari data yang lama gitu. Dijumlahkan yang kanan dan yang kirinya. Tapi sekarang untuk Gauss-Seidel itu ada sesuatu kondisi yang kedua, yaitu ketika kita sudah mendapatkan U yang baru, kita langsung gunakan U yang baru ini untuk mendapatkan U yang baru lagi gitu. Sedangkan untuk yang ini tetap menggunakan yang lama. Jadi gambaran stensilnya itu seperti ini. Jadi misalkan ini keadaan yang lama dan ini keadaan yang baru. Yang pertama tentu saja awalnya kita harus menggunakan keadaan relaksasi yang sebelumnya, yaitu relaksasi Jacobi. Jadi relaksasi Jacobi menggunakan 2 data sebelumnya untuk mendapatkan data yang baru yang di sini. Nah, setelah itu kita update, karena di sini kita sudah mendapatkan nilai yang baru, maka nilai baru ini langsung kita gunakan untuk mendapatkan baru yang di sebelahnya. Tapi untuk yang sebelah kanannya tetap menggunakan data yang ini. Jadi untuk yang di sini, untuk yang lama, untuk yang ini, itu yang barunya langsung. Dan ini akan diupdate terus-menerus sehingga kita dapatkan data yang baru itu lebih update-nya itu lebih cepat dibandingkan kita menggunakan data yang lama dua-duanya gitu. Sama halnya untuk yang 2 dimensi dan yang 3 dimensi, itu setelah kita mendapatkan U yang baru, itu nanti U pada sumbu X yang baru dan U pada sumbu Y yang baru itu langsung digunakan untuk mengupdate atau untuk melakukan proses relaksasi dari datanya. Untuk yang 3 dimensi juga sama, U yang baru sumbu X, U yang baru sumbu Y, U yang baru sumbu Z, itu langsung digunakan sehingga kita dapatkan U yang baru itu lebih cepat update-nya. Seperti itu. Nah, salah satu teknik yang lain yaitu simultaneous overall relaxation. Di sini kita perlu mendapatkan perbedaan antara U yang baru dan yang lama. Jadi nanti U yang baru itu
merupakan U yang lama yang sebelumnya, itu ditambahkan suatu konstanta dikalikan perbedaannya dengan nilai alfa itu dari 1 sampai ke 2. Seperti itu. Nah, jadi nanti karena awalnya tentu saja kita belum punya dapat nilai U baru, jadi U baru itu dicari dengan menggunakan cara yang sama, setengah kali U yang sebelumnya, yang di kanan dan yang kiri. Lalu setelah kita dapatkan U yang baru ini, kita kurangkan dengan U yang lama. Kita dapatkan delta U. Nah, nanti U yang baru, yang looping kedua dan seterusnya, kita bisa menggunakan U yang lama, yang dari sini, ditambah percepatan, ya maksudnya ini untuk mempercepat mengupdate-nya, itu alfa dikalikan deltanya. Seperti ini. Nah, nanti untuk komponen ini, semakin dia mendekati keadaan relax, kan itu nilainya semakin mendekati 0. Jadi ini semakin mendekati 0. Nah, nanti kalau misalkan semakin mendekati relaxation, nanti alfanya ini atau komponen yang di sini semuanya itu akan mendekati 0. Jadi nanti ini seakan-akan kalau misalkan sudah mendekati relaxation, ini akan hilang. Seperti itu. Jadi dipercepat di awalnya saja. Nah, itu adalah salah satu teknik menggunakan proses relaxation. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya menggunakan teknik matrix. Terima kasih.